105,1 Mugaru Radio, kreatif, inovatif, dan pastinya sangat inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mugaru lover semuanya. Jumpa lagi sama Pak Nur yang sudah ditemani sama seorang gadis yang sangat cantik dari dulu sampai sekarang tidak berubah ini ya. Dia adalah Nadifa. Iya, halo semuanya. Gimana Nat? Ini Nat, ceritanya kan kita ini kan habis dari rekreasi ya. Iya. Nah, menurutmu rekreasi ini gimana ini? Rekreasi yang kemarin atau semua rekreasi gitu Pak? Iya, semua yang kemarin. Oh, yang kemarin. Nah, kalau yang kemarin itu pastinya seru banget ya Pak ya. Apalagi waktu yang naik jeep itu Pak. Itu tuh paling berkesan gitu loh Pak di saya, dan mungkin teman-teman semuanya itu juga berkesan ya Pak ya waktu pengalaman naik jeepnya itu. Soalnya itu ya Pak, itu ke sungai-sungai itu seru loh Pak. Iya, kan biasanya kan naik jeep itu ya Pak ya, mungkin sama keluarga gitu-gitu ya. Tapi sekarang bisa naik jeep dengan teman-teman sesekolah itu jadi kayak suatu hal yang berbeda gitu Pak. Wow, luar biasa. Dan ini pastinya pengalaman pertama kali, bener gak sih Nat? Iya, pertama kali kalau sama teman-teman sekolah Pak. Soalnya kan biasanya ya seperti saya bilang tadi itu sama keluarga, mungkin sama saudara gitu-gitu Pak. Jadi benar-benar spesial banget. Oke, ya bedanya apa kalau sama keluarga, terus kamu naik jeep sama teman-teman, bedanya apa? Kan sama aja naik jeepnya. Bedanya itu ya Pak ya di pengalamannya Pak. Kalau sama keluarga kan biasanya kayak kurang seru gitu loh Pak, kurang asik. Kalau sama teman-teman kan kita jadi kayak bebas gitu loh Pak, mau berekspresi ya. Iya, ketika kamu mau berekspresi sama mamamu, iya Pak, banyak aturannya Pak. Ketika kamu mau gini, halo guys, lapo sih nanti Pak. Iya benar. Tapi kalau sama teman-teman ini kan lebih los nanti ya. Iya, lebih bebas gitu. Lebih bebas. Wah, itu Pak Nur juga pengalaman pertama kali Nat ya, naik jeep sama anak-anak Mugaru. Wah, ini kalau nggak di Mugaru kayaknya nggak ada ini Nat. Iya Pak, hanya satu-satunya ini Pak kayaknya. Ini pencetus pertama Pak. Dan ketika kita naik jeep itu kan di videokan ya. Iya. Dan itu viral Nat. Kamu tahu nggak sih kalau video kita ini viral? Tahu Pak, soalnya saya juga ngecek TikToknya presenter Mugaru Pak. Dan pagi ini Nat ya, ini dibuka ya sama Pak Nur ya. Iya Pak, silakan. Bentar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini sudah 333,8 ribu ini Nat. Itu rekor ya Pak ya. Ini iya. Nah ini kan. Nah setiap menit itu Pak Nur pantau Net. Yeah. Ternyata kemarin itu setiap menit itu tambah 100 sampai 200 orang yang melihat video kita itu. Nah kemudian Pak Nur biarkan 5 menit. 5 menit itu tambah 5.000 viewers. Wih, itu keren banget ya Pak ya. Itu jarang-jarang ya Pak. Apalagi kan ini akunnya cuman akun kecil ya Pak ya. Iya, akun kecil, presenter Mugaru. Tetapi bisa viral seperti itu. Dan ini Nat, ini Nat, yang pertama ya. Ini kan yang mengawali itu kan Madana itu kan ya. Itu 2,4 juta. Wih, dan banyak ya. Ini kamu lihat ya sekarang ya, 333,8. Nanti 1 menit kita buka lagi Nat. Oke Pak, siap Pak. Ini seru ya Pak ya, buka-buka viewers gini ya Pak. Iya. Sesuatu yang menegangkan, tetapi ini memang benar-benar terjadi gitu ya. Iya. Nat, pada waktu kamu liputan Nat, di apa itu namanya Nat? Di restoran apa Nat? Restografika. Wah, Restografika. Itu gimana sih Nat? Kamu nyangka nggak sih mau diajak siaran sama Pak Nur itu? Nah, awalnya itu ya Pak ya, saya dari rumah itu juga sudah berangan-angan, wah ini pasti nanti di sana itu buat konten sama Pak Nur gitu kan. Soalnya ini Pak Nur ikut ya Pak ya. Jadi kalau misalkan Pak Nur gak buat konten itu sesuatu hal yang agak-agak impossible, agak-agak mustahil ya Pak ya. Tapi itu waktu buat konten di Restografika itu memang ya seru ya Pak ya. Apalagi juga waktu kita liputan itu juga ada anak-anak dari sekolah-sekolah lain yang pada ngeliatin. Jadi kayak sensasinya itu loh Pak, berbeda Pak. Sensasinya berbeda. Dan yang sebelah kita itu Nat, itu kan kita kan makan itu kan sama sekolah yang lain ya. Nah itu cuma delo iya. Iya Pak. Padahal itu setiap hari kan kita memang begitu ya. Ya, kita memang kayak habitsnya atau budayanya dari Mugaru, dari presenter Mugaru itu tiap kita ada sesuatu hal yang menarik itu mesti dikontenkan. Nah, kita lihat nanti ya. Ini kan sudah 1 menit ya. Sudah sampai bertambah atau belum? Bismillah. Tambah. 3 8 sekarang set di refresh. Belum, Mbak. Belum.
Oh belum lah. Oh masih Iya, pagi masih ya. pagi, masih pagi. jarang orang buka TikTok pagi-pagi, Pak. Oke, sekarang kita buka komen-komennya Nat ya. Iya, Pak. Kita buka komen-komennya. Wah ini yang Wah. pertama ya, yang pertama. Yang Madana Ula Kek Pro. Iya, ini Madana Ula itu kayak orang pro. Iya bener sih ya. Iya. Kayak Iya, orang Pak, pro. artinya gitu. Terus Nat, ini Nat, yang bawahnya Nat. Wah. Keren, Masya Allah, keren cuy. Ini baru study tour, suaranya bagus banget. Wah, ini banyak yang bilang keren ya Pak ya. Dan ini anak-anaknya yang komen di sini tuh rata-rata itu kayak ini Pak, punya pengalaman di Resografika itu Pak. Jadi kayak mengulang kembali pengalamannya gitu. Iya, pengalaman makan tentunya ya kan. Kalau Iya. kita ini kan pengalaman makan, terus pengalaman liputan. Liputan. Ini yang membuat Mugaru itu luar biasa. Oh ini Nat, agak panjang ini Nat, apa Nat? Aku kemarin juga habis study tour ke Jogja dan mampir ke rumah makan Grafika itu. Iya. Ya. Siapa ini? Ini banyak banget ya Pak ya yang komen-komen. Nah, ini yang komen ini kan banyak Nat ya. 119 orang. Terus kemudian yang di luar dugaan ini yang like Nat. Iya, Yang like ini kan sampai ribuan. iya 27.200 orang. Wah, ini luar biasa ini Nat. Nah, ini ketika kamu wawancara Nat, ketika kamu apa namanya itu liputan itu apakah gimana? Perasaanmu gimana? Langsung di tempat kejadian yang seperti itu. Waktu di tempat kejadian pas waktu liputan itu ya Pak ya, pastinya yang pertama itu saya juga nervous Pak. Iya, saya juga deg-degan ya Pak ya waktu liputan. Tapi itu kayak harus harus dikurangi gitu loh Pak nervousnya itu. Biar nanti itu waktu liputan itu gak gagal gitu Pak. Jadi gak sering-sering ngulang gitu. Nah kemarin itu ngulang paling sering itu waktu wawancara dengan Bu Nani. Iya. Iya, ngulang sampai 3 kali dan akhirnya langsung selesai dan langsung jadi gitu. Lah ini Nat videonya Nat. Iya udah jadi. Ini videonya udah jadi ini. Ya, alhamdulillah ini udah meningkat terus ini ya viewersnya. Nah, dari Grafika kita menuju kemana Nat? Kemarin itu Nat? Kemarin itu habis dari Grafika kita ke Tebing Breksi ya Pak ya. Iya, ke iya, Tebing Breksi. Tebing Breksi. Dan di sana kita ngevlog juga kan? Iya, kita juga ngevlog di sana dan itu juga keren ya Pak ya, tempatnya keren. Terus habis itu kita ngonten di sana. Jadi kayak portofolio waktu kita study tour itu ada Pak. Nah, ketika orang lain itu hanya melihat-lihat nanti, kita lebih dari itu ya. Iya. Kita bisa ngonten, kita bisa mendokumentasikan. Nanti Nat, ketika kamu sudah tua ya, Iya. kamu bisa cerita sama anak cucumu Nat. Iya. Ini loh, nenek itu dulu seperti ini. Oh, Iya. nyekeli mic kayak gini iki. Di depan kamera juga pede seperti ini. Itu Iya, kenangan iya. yang luar biasa itu nanti ya. Cucumu langsung begini. Oh iya iya. Jadi apa yang kamu sampaikan itu cucumu nanti akan percaya Nat. Iya. Karena udah tahu, oh neneknya dulu seperti ini. Oh. Soalnya benar-benar ada buktinya dan itu juga bisa jadi motivasi ya Pak ya buat dia gitu. Nanti kalau misalkan dia udah mulai gede itu nanti bisa siapa tahu meniru saya gitu Pak. Meniru yang baik-baik. Iya. Dan kita bisa seperti ini kan tidak instan nih Nat. Iya. Nggak ada sesuatu yang instan Pak di dunia ini. Semuanya itu butuh proses. Iya. Bahkan mie instan pun ketika kita mau makan itu kan perlu proses juga kan? Iya, ada prosesnya juga Pak. Dan itu pun juga prosesnya walaupun singkat itu tetap adanya yang namanya proses. Iya. Dan kita ini kan sudah berulang kali Nat, berulang kali siaran langsung ini ya. Iya. Dan ini nanti kita ke depannya ini akan siaran langsung di Bumi Marinir Gedangan. Wih, siap-siap. Pak Nur kan punya teman di sana Nat. Iya. Nah itu sudah ngomong-ngomong itu bagaimana seandainya presenter Mugaru ini liputan di Bumi Marinir Gedangan. Nah oke, Bos. Bagus, mantap katanya. Berarti dapat izin ya Pak ya. Dan itu pun kayaknya keren ya Pak ya. Kita liputan di sana. Iya. Coba bayangin aja ya, kita pakai seragam doreng-doreng Nat. Kita nanti beli kaos Nat ya, untuk Iya. khusus reportase di sana Nat. Iya. Iya, gitu kan. Iya. Tetapi ini temannya Pak Nur ini juga nggak langsung percaya Nat. Kenapa, Pak? Nggak langsung percaya. Endi sih sing arep wawancara ki, endi sing arep liputan ki endi. Pak Nur tunjukkan video-videonya. Iya. Wah, nah iki wis asli bro iki bro. Asli bisa itu. Asli Amin. bisa. Iya. Ya Allah, di kebun Breksi itu kan kebun Breksi. Kebun tebing Mbak. Tebing Breksi itu baru pertama kali itu Nat.
Kalau ke tebing breksinya itu ya saya pertama kali ke sana Pak, dan itu juga seru juga ya Pak ya, seru banget, apalagi sama teman-teman semuanya itu kayak foto-foto bareng gitu-gitu Pak. Jadi kayak lihat foto-fotonya pas waktu udah di rumah itu loh Pak, seru-seru Pak. Saya tuh kadang-kadang kalau lihat foto-foto bareng gitu, saya ngezoomin mukanya satu-satu Pak. Iya, yang tersiksa, Iya. bahagia gitu ya. Yang tersiksa itu paling sangunya kurang itu Pak. Oh gitu ya Pak ya. Orang tersiksa itu gara-gara sangunya kurang gitu Pak. Iya, di tebing breksi itu kan kita ngevlog juga. Tetapi gini loh Nat, ketika Pak Nur itu ngajak anak-anak untuk ngevlog atau untuk apa namanya itu siaran gitu aja, iya. itu pasti wajahnya itu pasti sudah dilipet-lipet Nat. Iya. Pak Nur sebenarnya tahu. Iya, kalian itu terpaksa gitu. Kalian itu dipaksa sama Pak Nur. Bener gak sih Nat? Terus terang aja nanti ngomong siaran langsung ini Nat. Terus terang ya Pak ya, waktu kalau liputan itu diajak Pak Nur itu ya Pak, awalnya itu emang bener-bener kayak aduh aku lo pengen sama teman-temanku itu awalnya ya Pak ya. Tapi kalau misalkan setelah dilihat-lihat lagi ya Pak, terus setelah lihat videonya, hasil videonya itu kayak wah ternyata ini juga bermanfaat ya, dan itu pun kalah ya Pak ya, rasa apa ya, rasa malas saya itu jadi terkurangi gitu loh Pak. Iya, rasa males, rasa kecewa, rasa dongkol sama Pak Nur itu kan. Kamu kan melihat Pak Nur ini kan gini Nat. Ya, Pak Nur kan cuma pura-pura nggak tahu ya. Kamu lihat Pak Nur itu, oh dipanggil lagi. Terus Madana juga, oh Pak. Terus Aziza juga begitu. Pak Nur sebenarnya tahu kalau anak-anak itu kalau dipanggil Pak Nur itu pasti akan disiksa begitu kan? Agak ada siksaan dikit-dikit ya Pak ya. Tapi itu apa ya, waktu lihat videonya itu loh Pak, jadi bikin seneng gitu Pak. Ternyata gini ya hasilnya, ternyata nanti itu dari sesuatu hal yang kecil-kecil itu loh Pak, itu juga bertambah besar Pak nantinya bagi saya gitu. Iya, jadi siksaan itu kan belum tentu ini Nat, belum tentu buruk ya. Sesuatu yang tidak kita suka itu kadang-kadang itu bikin kita itu lebih baik seperti itu. Iya, benar. Makanya kalau disiksa sama Pak Nur tuh kamu harus berterima kasih. Terima kasih Pak Nur atas siksaan ini. Iya ya Pak, siap Pak. Tapi waktu gitu ya Pak ya. Tapi Pak Nur jangan terlalu menyiksa lagi ya Pak ya ke depannya. Iya. Jadi gini loh Nat, Pak Nur tuh pengen melihat kalian itu jadi anak-anak yang kelihatan pinter gitu. Iya. Walaupun sebenarnya pinter juga sih kan ya. Anak-anak yang tampil itu wah pinter-pinter. Bahkan ini Nat, di komen-komennya ini loh Nat. Nah, ini videomu yang sendiri ya. Yang sendiri tentang public speaking ini Nat ya. Iya. Ini yang komentar dua Nat. Dua orang. Tapi dua ini Nat, dua ini kayaknya mewakili seluruh viewers yang lain ini. Wis, Ya, siap. komennya ya, cara bicaranya bagus loh, Masya Allah hebat banget. Dua orang, dua orang yang bilang begitu. Tetapi yang melihat itu ada 8.305. Wah luar biasa. Ini gimana Nat? Perasaanmu pada waktu bikin video ini gimana? Yang video yang saya sendiri nih ya Pak ya, perasaannya yang pertama itu awal-awal dipanggil Pak Nur itu kayak ngapain ini pulang sekolah kok dipanggil gitu kan. Terus habis itu Pak Nur cerita kalau buat konten ini, dan waktu saya lihat teksnya yang pertama kali itu Pak, kan itu teksnya panjang banget ya Pak ya, dari awal sampai bawah itu panjang banget. Dan itu kayak waktu saya baca itu bisa nggak ya, takut ngulang berkali-kali ya Pak ya. Kalau misalkan teksnya banyak gitu kan sering ada hambatan waktu baca gitu. Dan sama Pak Nur akhirnya itu disingkatkan. Di situ saya juga agak lega gitu. Dan ternyata saya pikir itu buatnya itu di sini Pak, sambil duduk gitu kan. Ternyata buatnya itu di depan, dan di situ banyak anak-anak yang lagi pulang sekolah ya Pak ya. Jadi kayak lagi rame-ramenya suasana di bawah gitu. Jadi itu benar-benar menantang adrenalin saya Pak. Iya, yang tadinya kan kita kan di sini nggak ada orang gitu kan ya. Terus tiba-tiba kok di sini gitu ya. Nanti akan kita tingkatkan lagi Nat. Kita akan itu, reportase Pak? Di kelas. Loh, untuk mereview kelas-kelas yang ada di Mugaru. Karena ini di beberapa jawaban dari Madana ini banyak juga yang melihat ini nanti ya. Ketika Madana ini meliput tentang kelas untuk menjawab komentar. Komen dari netizen. Wah, awak dhewe saiki keren netizen ngono ya. Netizen ngeri. Ngeri gitu ya. Nah, ini ya. Kita Nah ini. Ini 51.000 ini ya. Ini menjawab tentang boleh lihat kelasnya ya Kak. Nah ini ditunjukkan sama Madana ini kan. Dan ini 51.000. Kita ini menginginkan 100
penonton gitu aja sudah Penonton, iya susah. susah loh Nat. Cukup susah ya Pak. Cukup ya. susah. Ini loh 51.000 ini. Keren ya. Pas ya Nat. 51.000. Iya. Oke. Ngepas. Iya, dan ini kayaknya ini harus ini Nat, harus kita tampilkan ini Nat, ya. Oh iya, Nah, siap, kita tampilkan. siap. Inilah video Madana yang sedang meliput kelas ya, keadaan kelasnya. Motivasi, ada contekan rumus matematika gitu. Dan itu juga ada foto-fotonya guys dan lain sebagainya. Ngono tok. Wow. Saya kecil jewu. Walaupun kayak ngomongnya itu singkat-singkat ya Pak ya, tapi bener-bener itu bisa ngangkat viewersnya ya. Iya. Nat, kalau menurutmu faktor apa sih Nat? Kok bisa viral seperti itu Nat? Mungkin ya Pak ya, yang pertama itu faktornya itu beda dari yang lain. Mungkin kan konten-konten sekolah lain kan biasanya kan kayak sinematik gitu-gitu Pak. Tapi waktu di Presetter Mugaru itu kontennya itu dia itu ngomong public speaking gitu. Jadi itu yang membuat beda dari sekolah lain sehingga menarik perhatian viewers gitu loh Pak. Gitu. Iya. Terus yang kedua itu mungkin ini ya Pak, kalau tentang kelas tadi itu mungkin orang-orang penasaran Pak dengan suasana kelasnya apa bener sih kayak pembuktiannya itu loh Pak mana gitu. Kan biasanya dicari ya pembuktiannya gitu. Iya, dan memang terbukti nanti ya. Kita ini kan no settingan. Kalau no membuat konten setting. ini kan dari setting. Iya. Seperti kita siaran pagi ini kan enggak ada settingan. Iya. Ketika kita mereview kelas itu kan juga enggak ada settingan kan ya. Meja bersih ya bersih betulan beneran, begitu. iya. Bukan bohong-bohongan kan begitu. Waduh. Iya, wis siap. Wis pokoknya kalau nggak masuk di Mugaru Nat, ini kayaknya akan menyesal 7 turunan. 7 turunan, Iya, iya. karena hidup ini kan sekali Nat. Iya, nggak bisa diulang lagi Pak. SMP kan cuma sekali kan? Iya, SMP juga cuman sekali. Cuma sekali. Kalau nggak masuk di Mugaru Nat, Wah itu benar-benar sesuatu hal yang bikin kecewa ya Pak ya nanti di masa depan. Soalnya ya Pak ya eman banget gitu loh Pak kalau nggak masuk Mugaru gini. Walaupun kayak mungkin orang-orang di sekitar kita kayak lebih kerenan masuk negeri gitu-gitu ya Pak ya. Tapi menurut saya itu kan tiap orang punya pemikiran yang berbeda ya Pak ya. Jadi saya tuh lebih memilih Mugaru karena menurut saya itu lebih baik daripada sekolah-sekolah negeri gitu. iya. Pertanyaannya itu kan begini. Kalau misalnya sekolah A ya misalnya ya, sekolah A itu dianggap yang baik. Baik yang mana gitu loh? Iya baiknya itu yang kayak gimana sih gitu, nggak bisa dideskripsikan gitu Pak. Iya, kalau Mugaru ini kan misalnya dibilang Mugaru ini sekolah yang terbaik, baiknya mana? Itu sudah disampaikan Madana Iya benar. di kontennya kan. Kontennya juga. Nah kita sekarang ini kan juga sedang menyampaikan Mugaru ini Nat. Iya sedang promosi dikit-dikit lah Pak ya. Iya, jadi nggak usah perlu dijelaskan macam-macam. Iya, iya. Ketika ada orang tanya, bagusnya Mugaru itu di mana? Lihat YouTube-nya, Iya, lihat YouTube-nya, Instagramnya, lihat Instagramnya, lihat TikTok-nya. TikTok-nya yang lagi viral. Iya, Itu jawaban dari semuanya. Karena apa? Isinya dari konten TikTok, Instagram dan YouTube itu kan tentang kegiatan-kegiatan di Mugaru Nat. Iya dan itu juga menjadi salah satu bukti ya Pak ya kalau misalkan Mugaru ini memang benar-benar baik gitu, memang benar-benar terbaik gitu Pak. Iya. Kemudian kalau gini Nat, kalau sekolah yang lain kan misalnya bikin konten itu kan hanya sinematik. Iya. Terus kemudian ini ada ininya Nat, ada musik-musiknya itu kan. Teng teng teng. Itu kalau Pak Nur ini menyebutnya itu apa ya? Mengibaratkan itu seperti peta buta Nat. Iya. Kamu tahu kan peta terus nggak ada nama-namanya. Ya misalnya peta Sulawesi Nat ya. Iya. Nggak ada Manado, nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada tulisannya. Jadi orang itu melihat, hah? Bingung Apa sih? gitu Pak agaan. Iya. Tapi kalau di Mugaru ini sangat jelas petanya itu ada nama-namanya gitu loh Ya, kan. detailnya itu juga ada ya Pak ya. Tiap namanya, tiap kotanya itu juga benar-benar ada gitu Pak. Istilahnya itu kayak gitu ya Pak ya. Iya, bayangkan seandainya ada konten kemudian naik jeep gitu nanti. Iya. Naik jeep terus nggak ada naratornya Nat, nggak ada narasinya ya. Ya cuma teng teng apaan sih? Iya, jadi kayak buat penontonnya itu loh Pak jadi bingung walaupun kayak videonya itu bagus dengan kamera HP yang bagus dengan kayak background lagu yang lagi viral itu bikin penontonnya kadang-kadang kalau misalkan bingung itu juga gak bermanfaat Pak kontennya itu. Iya, apaan sih gitu loh ya. Iya. Dan kita bersyukurnya begini Nat, konten kita yang viral Nat ya. Ini yang pertama itu kan ada Madana dulu kan diawali kan begitu kan. Iya. Yang kedua itu kan kalian bertiga gitu kan. Iya. Ini konten bukan konten sampah, tapi ini konten tentang SMP Muhammadiyah 3 Waru Nat. Nah, kemudian yang 51.000, kemudian yang 26.000 ini juga konten-konten yang
kreatif gitu loh ya. Bukan Iya. konten sampah, bukan hanya hiburan tok gitu loh ya. Iya, ada isinya, ada ilmunya juga ya Pak ya di dalamnya. Walaupun hanya kayak sebatas konten ya Pak ya, di mata orang-orang di sekitar kita itu menjadi sebuah konten yang membuat kita itu nanti jadinya itu lebih hebat gitu dari itu tadi. Iya, dan itu tidak mudah Nat ya. Bener Mudah Pak. nggak sih Nat kita bikin konten seperti itu Nat? Nah kalau bikin konten sendiri itu ya Pak ya pastinya susah dong Pak. Saya tuh juga ngerasa susah Pak, karena ya awal-awal bikin konten itu ya Pak, saya tuh kalau ngomong itu kadang-kadang itu salah Pak, mau ngomong apa terus yang diomongin itu apa gitu. Beda antara pikiran dan Iya. yang keluar itu beda. Yang keluar itu beda, di antara pikiran dan yang keluar itu beda. Terus habis itu waktu bikin konten itu kadang-kadang itu Pak Nur juga masih nggak tahu ya Pak ya mau konten tentang apa. Nah itu kadang-kadang yang bikin saya dan teman-teman yang mau buat konten itu juga bingung Pak. Iya. kan Pak Nur kan seringnya begini. Nat, Renio, Madana, Renio. Iya manggil-manggil doang Pak. Ya kita bikin konten. Konten apa Pak? Ya Pak Nur belum tahu. Pak Nur padahal sudah pegang kamera Nat. Iya. Pegang kamera itu sudah pegang alat-alatnya ini kan. Tapi belum tahu mau pegang apa. Nah ternyata Nat itu trik dari Pak Nur ya. Supaya konten itu kelihatan natural, kalian tidak dibuat-buat. Itu memang harus spontanitas. Oh, harus dan itu spontan. butuh improv. Iya harus butuh Iya. banget malah. Iya butuh banget. Ketika kamu berbicara di depan kamera, kamu kelihatan rileks mukamu ya, nggak ada beban. Itu karena memang improvnya bagus Nat, Iya. natural, nggak dibuat-buat. Wah, ini kalau ngomong tentang rekreasi Nat, ini nggak akan selesai-selesai Gak Nat. akan selesai Pak, apalagi kan kemarin kita juga habis rekreasi juga ya. Rekreasi kecil-kecilan lah, walaupun kitanya sebagai muridnya itu juga banyak tugas Pak nantinya. Iya, tetapi Iya. jalani prosesnya karena itu yang akan membuat kalian itu menjadi hebat. Nikmati. Baiklah, iya, baiklah, Mugaru lovers. Oh, Iya, sampai lupa sampai Pak untuk lupa. menyebutnya ini. Mugaru lovers semuanya, sampai di sini dulu siaran pagi kita hari ini ya. Sampai akhirnya nanti kita akan bertemu besok pagi pada waktu dan gelombang yang sama. Maka tetap stay tune di 105,1 Mugaru Radio, kreatif, inovatif dan pastinya sangat inspiratif. Akhirnya saya Pak Nur Saya Nadifa. mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.